Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Hasah Nur Hanifah, Hopipah, dan saya sendiri, Nabila Nurani Roshidah. Di sini kami akan memaparkan mengenai pengembangan profesi keguruan. Materi yang akan kami bahas yaitu ada 5 poin. Yang pertama yaitu pengembangan profesionalisme guru. Yang kedua, tujuan pengembangan guru profesional. Yang ketiga, pengembangan dasar pendidikan. Yang keempat, ruang lingkup. Dan yang kelima adalah tinjauan Islam. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengembangan profesi guru. Menurut Zainal dan Elham, pada tahun 2007 yang mengemukakan bahwa pengembangan profesi guru adalah kegiatan guru dalam pengamalan ilmu dan pengetahuan, teknologi dan keterampilan untuk meningkatkan mutu, baik bagi proses belajar mengajar dan profesionalisme tenaga kependidikan lainnya. Lalu, menurut Fahrudin, pada tahun 2015, John Dean mengemukakan bahwa pengembangan profesionalitas guru atau Professional Development Teacher yang dimaknai sebagai a process whereby teacher become more professional, yaitu suatu proses yang dilakukan pada guru agar dapat lebih tampil secara lebih profesional. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengembangan profesi guru adalah suatu usaha dalam mewujudkan proses pembelajaran yang berkualitas. Nah, dikarenakan sebagai suatu profesi, maka guru harus dapat mengembangkan keprofesiannya untuk mewujudkan pembelajaran yang maksimal dan berkualitas. Nah, dalam hal ini, guru harus memiliki pengetahuan, keterampilan, serta kecakapan untuk mewujudkan pembelajaran yang berkualitas ini. Nah, poin yang selanjutnya yaitu mengenai tujuan pengembangan profesi guru. Tujuan pengembangan profesi guru dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu memiliki ciri warga negara yang religius dan berkepribadian. Nah, contohnya yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkepribadian utuh. Lalu yang kedua yaitu memiliki sikap dan kemampuan mengaktualisasi diri. Nah, di sini ditunjukkan dengan sikap mandiri, disiplin, bertanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan, dan mampu bekerja sama dan berkomunikasi. Lalu yang ketiga yaitu memiliki sikap dan kemampuan mengembangkan profesionalisme kependidikan. Nah, sikap ini ditunjukkan dengan yang pertama, memiliki kemauan dan kemampuan untuk belajar sepanjang hayat. Lalu yang kedua, mampu memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Dan yang ketiga, mampu berpikir kreatif dan kritis. Lalu, menurut Rahman, pada tahun 2016, Thoir dan Triges pada tahun 2003 yang mengemukakan bahwa program pengembangan profesionalisme guru dibagi menjadi 4 macam. Nah, yang pertama yaitu pada tahun 1970, tujuan khusus program pengembangan profesionalisme guru adalah membekali guru-guru baru yang hanya memiliki keterampilan mengajar dasar dan tidak memiliki latar belakang pendidikan guru. Nah, jadi pada tahun 1970 ini guru belum memiliki latar belakang pendidikan, melainkan mengandalkan keterampilan dasar mengajar yang dimiliki oleh guru tersebut. Lalu yang kedua yaitu pada tahun 1980 pemerintah menjalankan program pemantapan kerja guru atau PKG, yaitu pelatihan dalam jabatan dengan metode pengajaran yang berfokus pada siswa. Nah, jadi pada tahun 1980 ini mengalami peningkatan dari 10 tahun sebelumnya, yang dimana pada tahun 1970 hanya mengandalkan keterampilan dasar yang dimiliki oleh seorang guru. Nah, pada tahun ini pemerintah mulai mengadakan program-program yang ditujukan agar pembelajaran yang diterapkan kepada anak itu lebih efektif dan efisien. Lalu yang ketiga yaitu pada tahun 1993 pemerintah memperkenalkan modal-modal baru untuk pengembangan profesionalisme guru, yaitu dikenal dengan nama kelompok kerja guru atau KKG. Lalu yang terakhir yaitu Undang-Undang Guru dan Dosen pada tahun 2005, pemerintah menghubungkan program sertifikasi guru dengan program pengembangan profesionalisme guru, yaitu pendidikan dan latihan profesi guru yang disingkat dengan PLPG. Nah, jadi program pengembangan profesionalisme guru ini memiliki peningkatan dari tahun ke tahun. Misalnya dari tahun 1970 yang hanya mengandalkan keterampilan dasar mengajar guru. Yang kedua, pemerintah mengadakan program PKG. Yang ketiga, pemerintah mengadakan program PKG. Dan yang terakhir, pemerintah mulai mengadakan PLPG. Yang pertama, dasar filosofis.
Guru pada hakikatnya adalah pendidik yang bertugas sebagai pemimpin dan pelayan. Sebagai pemimpin dan pelayan, guru harus dapat memberikan pimpinan dan layanan kepada masyarakat sebaik-baiknya. Sementara tuntutan zaman dan tuntutan anak didik selalu berkembang dari waktu ke waktu. Untuk itu, profesi guru harus selalu dikembangkan agar tidak tertinggal dari kemajuan zaman. Yang kedua yaitu dasar psikologis. Guru selalu berhadapan dengan individu yang memiliki keunikan dan ciri khas masing-masing. Setiap individu memiliki pikiran, perasaan, kehendak, keinginan, fantasi, inteligensi, cita-cita, insting, dan performansi yang berbeda dengan individu lain. Jika guru tidak selalu meningkatkan pemahaman terhadap individu lain, maka ia tidak akan dapat menerapkan strategi pelayanannya sesuai dengan keunikan anak didik. Yang ketiga, dasar pedagogis. Tugas profesional utama guru adalah mendidik dan mengajar. Untuk dapat menjalankan tugas mendidik dan mengajar dengan baik, guru harus selalu membina diri untuk mengetahui dan menerapkan strategi mengajar baru, metode baru, teknik-teknik mengajar yang baru, serta bervariasi, dan kemampuan mengelola kelas dengan baik. Yang keempat, dasar ilmiah. Ilmu pengetahuan teknologi dan seni atau iptek selalu berkembang dengan pesat. Guru harus dapat mengembangkan cara berpikir ilmiah agar dapat selalu mengikuti perkembangan zaman. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, prinsip ilmiah selalu dipegang teguh agar tercipta keadilan, kejujuran, dan keobjektifan dalam menyikapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Penggunaan sumber belajar yang monoton dan ketinggalan zaman harus dihindarkan. Yang terakhir ada dasar sosiologis, yang dimana profesi guru dituntut untuk selalu dikembangkan mengikuti teknik komunikasi yang multisistem ini. Perkembangan sarana komunikasi lisan dan tulis melalui media grafis, media massa, media elektronik, media organisatoris, dan media proses kelompok yang serba canggih harus dikenal dan diterapkan dalam proses mendidik. Kemudian materi yang selanjutnya mengenai ruang lingkup. Ruang lingkup kompetensi profesional guru sebagai berikut, yaitu menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diambil. Kemudian menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diambil. Selanjutnya mengembangkan materi pembelajaran yang diambil secara kreatif. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu tentang tinjauan Islam. Profesionalisme guru. Menurut Islam, untuk menjadi guru sangatlah tidak mudah seperti yang dibayangkan orang selama ini. Mereka menganggap hanya dengan pegang kapur dan membaca buku pelajaran, maka cukup bagi mereka untuk berprofesi sebagai guru. Maka dari itu, syarat pokok menjadi seorang guru menurut Sulani adalah yang pertama, syarat syakhsiyah, yaitu memiliki kepribadian yang dapat diandalkan. Kemudian, syarat ilmiah, memiliki ilmu pengetahuan yang mumpuni. Yang ketiga, syarat idfiyah, yaitu mengetahui, menghayati, dan menyalami manusia yang dihadapinya, sehingga dapat menyatukan dirinya untuk membawa anak didik menuju tujuan yang ditetapkan. Guru dalam Islam sebagai pemegang jabatan profesional membawa misi ganda dalam waktu yang bersamaan, yaitu misi agama dan misi ilmu pengetahuan. Misi agama menuntut guru untuk menyampaikan nilai-nilai ajaran agama kepada anak didik, sehingga anak didik dapat menjalankan kehidupan sesuai dengan norma-norma agama tersebut. Misi ilmu pengetahuan menuntut guru menyampaikan ilmu sesuai dengan perkembangan zaman. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih.